kita mari kita membaca surah Fatihah dan dilanjutkan dengan baca doa belajar. Adrian, Anichan, Jaki, Diki, Andi Mitagaluh, Andi Marsanda, Ira, Siti Aisyah, Bunga, Topan, Wardiansa, Rapli, Rahmat, Sri Mulyani, Rio, Sairul, Pini, ada yang mau dipanggil dek? Apa? Siapa namanya? Siapa? Nadira. Nadira kan? Irwan baru. Ada ide yang dipanggil namanya? Bukan. Siapa yang tidak hadir? Sabri? Kemana? Adinda tidak hadir? Nah, minggu lalu aku materi kita tentang akhlak terpuji. Kan minggu lalu akhlak terpuji. Mana punya dek? Ada punya kan? Tidak boleh bertanya sama Anichan. Apa pengertian dari akhlak terpuji? Dari akhlak? Apa yang Anda tahu tentang akhlak? Pengertian dari akhlak? Akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang atau kebiasaan seseorang yang sudah terletak pada dirinya sejak dari lahir hingga dewasa. Nah, pembahasan kita di situ ada yang namanya hormat dan patuh kepada orang tua, dan yang B, hormat dan patuh kepada guru. Jadi orang tua adalah yang telah melahirkan kita, dari yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Jadi kita harus mematuhi perkataan orang tua kita. Siapa sih yang melawan orang tua di rumah? Siapa yang sering melawan orang tua dek? Nah, Rasulullah itu pernah bersabda, ada suatu sahabat yang mengatakan, kayak mana hijrah katanya kan? Silakan dulu hormati orang tuamu. Lalu siapa lagi? Orang tuamu, orang tuamu. 3 kali orang tua disebutkan deh. Kenapa tahu antara nama orang tua 3 kali disebutkan dalam hadis? Hadis itu apa namanya?
Saya ikut. Nah, ibu adalah yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Itu ibu adalah mempertaruhkan nyawanya. Tidur pun tidak nyenyak. Saat pun yang besar itu tidak nyenyak deh. Kalau dibilang kalian bawa ibu kalian dari sini ke Kota Medan atau Kota Mekah, itu belum bisa membebaskan jasanya deh. Ada yang lawan sama orang tua di sini, coba jujur. Yang pernah melawan. Rata-rata ya, saya juga. Nah, ibu yang mengandung kita, baru ibu yang membesarkan kita. Ibu itu pernah bohong deh. Tahu apa kebohongan ibu kalian? Atau ibu kita? Apa? Salah satunya kenapa pernah ibu bohong kepada kita? Aisyah? Anissa? Tahu nggak ibu kita bohong kepada kita? Pernah ibu itu bohong kepada kita? Apa? Tidak apa? Ibang stable Pak. Kalau orang tuanya beli makan, dibagi makan. Nah, ya benar. Pada saat kita mau makan, di situ ada nasi, walaupun sedikit. Dibilang ibu itu, mau ada makan? Udah makanlah kalian. Padahal kita belum makan. Kita yang pertama, yang kedua, perhatikanlah ibu kita pasti baju lebarannya itu aja. Anjur yang itu aja, kadang ganti, kadang itu aja. Kadang-kadang dia pakai baju lebaran demi anaknya. Lantas kita sebagai anak apa balas kita kepada orang tua? Jangan melawan, menghormati. Bukan menghormati ini. Ada apa dengan menghormati Pak? Jadi kita boleh. Jadi kita boleh hormati itu aja. Bukan gitu deh. Ikuti apa yang diperintahkan oleh ibu kalian. Dan ibu juga yang membesarkan kita. Baru ayahmu katanya. Ayah itu hanya yang mengasih kita makan, memberikan kita uang pagi pagi pulang malam, kan gitu kan? Makanya abang sebenarnya sangat kasihan loh. Nama kalian. Kalian fokus belajar deh. Kasihan orang tua kalian. Sampai mana? Sampai orang tua Dan dihormati. kemana kita harus berbohong kepada kita? Nadira? Rahmat, kenapa tadi dalam hadis disebutkan 3 kali? Nah, yang pertama mengandung dan nah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 ada gede. Coba dibaca satu orang deh, ayat 23 24. Si Aisyah baca deh. Yang itu deh, yang bagian B. Adik-adik, siapa namanya? Baca deh. Halaman 14. Baca ganti deh. Bisa? Baca deh artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar manusia menyembah selain Dia dan menciptakan
keduanya dengan penuh kasih sayang dan berkatalah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu itu. Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 3 sampai 8. Rahmat masih. Iya. Yang bagian B. Yang mau foto kita. Tadi. Udah di dalam surah Al-Isra ayat 23-24 mengatakan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dalam artinya janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Mengatakan dua kata aja kita tuh tidak boleh, apalagi bertanya. Bagaimana Pak cara membilang tidak mengenal orang tua Pak? Nah, saat kita bermain game atau saat kita belajar, orang tua kita menyuruh kita untuk membeli sesuatu, bilang jangan gitu, jangan nanti lama gitu. Tidak boleh, bilang aja tunggu ya mak, adik lagi belajar, tunggu ya mak, adik lagi ada tugas atau apa. Jangan melawan kepada orang tua, karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Kalau kalian mau sukses, taatilah kedua orang tua kalian, taatilah guru kalian, ikutilah segala peraturan yang ada pada orang tua kalian. Itulah kunci kesuksesan deh. Sukses itu tidak tergantung ilmu, sukses itu tergantung akhlak dan tingkah laku kita. Dimanapun kita berada, yang dilihat itu adalah tingkah laku kita kepada sesama. Bagaimana kita sesama kawan, bagaimana kita sesama orang tua, bagaimana kita sesama yang lebih tua. Itu yang ditengok di masyarakat dia, bukan ilmu kita. Kalian pulang nanti bukan ditanya untuk yang peraturan, bukan ditanya apa-apa, bukan ditanya gaji kalian apa semua. Kalian bakalan apa nanti? Merantau kemana kan? Terapkanlah akhlak dan adab kalian. Janganlah kalian pernah melawan orang tua kalian dengan perkataan A. Itu nomor 4, ada cara menghormati orang tua, taat dan patuh kepada nasihat orang tua dan perintahnya, dan selama tidak menyuruh berbuat maksiat atau berbuat musyrik. Adik, apa tadi kandungan dari surah Al-Isra ayat 23? Apa larangannya itu deh yang dikatakan dari ayat tersebut? Janganlah engkau mengatakan kepada orang perkataan. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang perkataan A, dan jangan engkau meminta keduanya. Dan ucapkanlah kepada kedua perkataan yang baik. Gimana ada perkataan yang baik deh? Coba sampai si Diki. Nah, coba deh, gimana contoh perkataan yang baik kepada orang tua? Maju, berikan contoh yang baik. Si Bunga, Maju. Untuk berbuat baik sama ibu ya Pak. contoh berbuat baik kepada orang tua. Misalnya kita ada Diki kan main handphone, main game, disuruh mamanya keluar
warung. Diki belikan tombak gula ke warung. Nah, mana jawabnya? Adik gimana cara berbaik kepada guru? Adik? Baru cara belajar, mengajar, mematuhi aturan yang telah diberikannya. Kalau adik? Jangan mengatakan A, tapi mengatakan perkata yang baik. Nanti dulu ya mak, Bibi masih ada sesuatu yang dikerjakan. Habis ini akan dibeli. Sudah itulah. Anichan, tadi dalam hadis dikatakan sampai harus menghormati, katakan ibuku baru ayahku. Kenapa ibu disebut 3 kali dalam hadis, baru ayah sekali? Mana nih Chan? Apa alasannya? Kenapa alasannya ibu itu disebut 3 kali dalam hadis? Ibu dan ayah. Nah, baru yang kedua Anggi, yang kedua Anggi Marsanda, yang kedua ya, baru si Adrian, yang ketiga kenapa deh? Si Ira, yang ketiga, nah ya, baru ayah. Ayah kenapa sekali disebutkan dalam hadis? Hadis rahmat. Ya, kalau jadi adalah kita berbakti ke orang tua. Di dalam itu ada tingkatannya dalam hadis. Yang pertama ibu dan ibu. Ibu itu ada yang mengandung kita 9 bulan 10 hari. Ibulah yang kedua, ibu yang merawat kita. Ibu rela tidak tidur, ibu rela bangun, bahkan ibu rela saat makan kita sedang BAB atau ngongkol, itu ibu yang bangun, bukan ayah. Yang ketiga ibu yang membesarkan kita. Ibulah semua yang mendidik kita. Orang tua pertama kita adalah ibu, baru ibu guru yang kedua sekolah, dan yang ketiga itu adalah ayah. Ayah hanya memberi nafkah dari dan kerja pagi pulang malam. Jadi ya, ada hafal orang tua? Iya. Ya, sama ya. Bismillah.
bisa mengupayakannya saat mereka sudah tiada. Jadi untuk kesimpulannya tadi, janganlah melawan kedua orang tua, tetaplah ikuti aturannya.